Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa ma'arifihi wa wakila inna ba'da bataraqatir rumi sami'a man yaqra'u wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Fa aslama wa jaa ila sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa akhbarahu anna hadal ayata jama'at kullama unzila ala sayyidina Isa min ahwadid dunya wal akhirah. Wakila dan dikatakan inna ba'da bataraqatir rumi, bahwa sesungguhnya sebagian bataraq itu kalau dulu kan kalau perang itu pasti ada pemimpinnya tanpa yang duduk paling depan. Itu namanya tuh batoroko. Batoroko itu jamak dari mitrik, orang yang duduk paling depan dari tentara. Tidak tahu usah disana entah pemimpin, entah komandannya, entah apa. Sungguhnya sebagian batoroko terrum sami'a ialah mendengar mayyaqro'a akan orang yang membaca ia orang wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan taat kepada rasulnya Allah wa yakhshallaha dan takut kepada Allah wa yattaqi dan bertakwa kepada Allah fa ulaika maka mereka itu humul faizun ialah mereka orang-orang yang sukses. Fa aslama lalu Islam ia ba'du bataraqatir rum wa jaa dan datang ia ba'du bataraqatir rum ila sayyidina Umar kepada sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa akhbarahu dan memberitahu ia ba'du bataraqatir rum kepada sayyidina Umar anna hadzal ayata bahwa sesungguhnya ayat ini jamaat ialah mengumpulkan ia ayat ini kullama akan setiap sesuatu unzila yang diturunkan ia sesuatu ada Sayyidina Isa kepada Sayyidina Isa min ahwalid dunya wal akhirati dari keadaan dunia dan keadaan akhirat. Ini masih membicarakan tentang beberapa mukjizatan Al-Qur'an. Ketika seseorang memahami maknanya, memahami kebalaghan Al-Qur'an, pasti seseorang akan tahu bahwa Quran itu bukanlah datang dari manusia. Jadi contohnya, hanya mendengar sepotong ayat itu, wa mayyulillaha dan seterusnya itu, banyak pemimpin dari bangsa Romawi itu masuk Islam. Kenapa? Karena katanya ayat itu, sepotong ayat itu sudah mengumpulkan seluruh hal yang diturunkan kepada Sayyidina Isa. Saking apanya? Zakara ba'dul ulama menyebutkan oleh sebagian ulama anna kamalal imani akan bahwa sungguhnya sebermula sempurnanya iman mutawaqqifun ala ma'rifati ilmil ma'ani wal bayani wal badini, ialah terhenti atas mengetahui ilmu ma'ani dan bayan dan badin. Ba'dul ulama mengatakan iman itu takkan sempurna kalau kita tak paham, tak mengerti mengenai ilmu ma'ani, bayan dan badin. Jadi kalau iman mau sempurna harus paham dengan ilmu ma'ani, bayan dan badin. Kenapa? Litawaqqufi idraki i'jazil Qur'ani alladhi huwa mu'jizatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ma'rifatiha.
Karena menunggunya mengetahui kemukjizatan Al-Quran, alladzi huwa mu'jizatil Mustafa, yang mana ijazul Quran itu ialah mukjizatnya Mustafa sallallahu alaihi wasallam, menunggu ala ma'rifatiha, atas mengetahuinya ilmu ma'ani, bayan dan balik. Falidha, maka karena ini, kanat ma'rifatuha fardhu kifayatin, niscaya ada oleh mengetahuinya ilmu ma'ani, bayan dan balik, fardhu kifayatin, ialah fardhu kifayah. Kenapa kok iman itu sempurna, tidak bisa sempurna kalau tidak mengetahui ilmu ma'ani, bayan dan balik? Karena untuk mengetahui kemukjizatan Al-Quran itu perlu 3 ilmu itu. Perlu ilmu ma'ani, perlu ilmu bayan, perlu ilmu balik. Tanpa mengetahui 3 hal ini, kita akan bisa memahami kemukjizatan Al-Quran secara sempurna. Oleh karena itulah hukum mempelajari ilmu ma'ani, bayan dan balik itu adalah fardu kifayah. Makanya tak bisa dibandingkan, tak bisa dilevelkan, tak bisa disamakan orang yang beriman, orang alim yang beriman dengan orang yang gak alim tapi beriman juga. Jelas beda ya. Banyak orang yang bisa benar-benar sempurna imannya hanyalah orang yang alim tanpa kealiman. Makanya jangan sampai kalian mengorbankan jalan menuju orang alim untuk mencari sesuatu yang lain. Sampai ya, ini beberapa orang santri ini lagi-lagi ada tak mau belajar, maunya ini, yang dia rasa pilihan kedua itu adalah pilihan yang bagus karena masih dalam naungan agama, misalnya agama masih menentukan. Tapi karena mencari yang kedua, yang pertama itu yang jalan menuju memahami Quran, memahami hadis itu ditinggalkan aja, jangan sampai. Tetap kewajiban yang paling utama itu adalah belajar. Makanya kata guru saya mengatakan, mungkin pahalanya kalian ini ya sekarang ini lebih besar pahalanya belajar daripada sholat sunnah. Gitu. Belajar itulah tengah malam itu jam berapa bangun? Jam 2. Bangun jam 2 tidur lagi jam 4 misalnya. Bangun tahajud, ya, witir, ya. Terus sekarang ini mungkin tidak pula tahajud sampai 100 rakaat, ya 4 atau 8 misalnya. Witir minimal 3, belajar lagi. Besar pahalanya belajar. Nah, besok udah agak tua dikit, otaknya udah gak jalan lagi. Nah, barulah diperbanyak ibadah. Sekarang masih masa muda, perbanyak belajar. Gunakan otak. Ini masih muda, otaknya berkarat. Al-mustamirrati ay daimati, yang kekal, ala ta'aqubi ay tawalis sinina, atas terus menerus, atas berkesinambungan tahun. Fayu'aradu biha, maka ditentang dengannya mukjizat, man ta'ana, akan orang yang mencela ya orang fi risalatihi, pada kerisalahannya Nabi, fi kulli zamanin, pada setiap zaman, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Bi khilafi baqi mukjizatihi, berbeda dengan sisa mukjizatnya Nabi. Wa kaza, dan seperti itu juga mukjizatu sa'iri rusuli, kemukjizatan seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa innaha, maka sungguhnya mukjizat, inqaradat, ialah habis ia mukjizat, biqiradihim, dengan sebab habisnya mereka rasul. Quran termasuk salah satu mukjizat yang tetap kekal sampai hari kiamat. Artinya sampai hari kiamat pun orang takkan mampu bisa menandingi Al-Quran. Quran hanya berlaku kemarin saja. Sekarang udah zaman modern, itu tak berlaku lagi, udah kuno. Apa yang dalam Quran itu tidak. Semakin berkembang zaman, maka Quran pun pemahamannya semakin berkembang. Tidak kaku. Beda sama mukjizat Nabi yang lain. Kalau mukjizat Nabi yang lain ketika nabinya wafat, maka mukjizat yang dibawa pun hilang, habis.
bedanya Quran dengan yang lain. Wa bisunani ayat wal mukarrami bisunani, dan yang dimuliakan dengan sunnah-sunnah. Jamu sunnatin, sunnah itu ialah jamak dari sunnah. Wahia, dan bermula ianya sunnah lughatan secara bahasa, at-tariqatu ialah jalan. Wal muradu biha, dan bermula yang maksud dengannya tariqah guna di sini ma uhiya ilaihi, dan bermula dimaksud dengannya sunnah di sini ma ialah sesuatu uhiya yang diwahyukan, ilaihi yang diwahyukan ianya sesuatu, ilaihi kepada Nabi yang diwahyukan kepada Nabi, bihi dengannya sesuatu, wa ulhimahu dan diilhamkan, diberi ilham ia Nabi atau ia Nabi ia Nabi akannya sesuatu. Wa qala ba'duhum hiya bermula ianya sunnah, masannahu nabiyyu ialah sesuatu yang menetapkan akannya sesuatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyara'ahu artinya mensyariatkan dia Nabi akannya sesuatu, minal ahkami berupa hukum-hukum, fardhon atau naflan, baik fardu ataupun sunnah. Menurut ba'dul ulama, makna sunnah itu adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi, baik hukum itu fardu ataupun sunnah, yang penting hukum yang ditetapkan oleh Nabi itulah yang namanya sunnah. Tapi kalau untuk pendapat pertama tadi, sunnah itu adalah sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi atau sesuatu yang diilhamkan kepada Nabi. Al-mustaniratu al-wadihatu, yang bercahaya, artinya yang jelas. Lil mustarsyidina ay talibina rusyda, artinya orang-orang yang mencari kebenaran atau orang-orang yang mencari petunjuk, wal istiqomata, dan orang-orang yang mencari istiqomah. Ini bukan rusydiyah, bukan dibaca mudhaf ilaih, karena kalau mudhaf ilaih pasti dibaca libir rusydi, pasti nunnya dibuang. Ini karena nunnya muncul, itu bukti bahwa ar-rusyd itu bukanlah menjadi mudhaf ilaih, tapi menjadi maf'ul bi talibina rusydi, orang-orang yang mencari kebenaran, wal istiqomata, dan istiqomah. Al-maqsusi wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.